Shalom sahabat Infinity Grace Indonesia, dimanapun Anda berada, di mana kebenaran Kristus adalah gaya hidup Anda. Kembali lagi hari ini dalam renungan harian tanggal 29 November berjudul Yesus adalah pemulih dan pemelihara Anda. Kita buka di kitab Rut pasal 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kelaparan telah menjadikan miskin kehidupan Naomi, seorang Israel. Tetapi kematian suaminya dan kedua anak laki-lakinya lah yang menjadikannya bangkrut. Kisah ini ada di kitab Rut pasal 1 ayat 1-5. Atau demikianlah pikirannya, sampai Boas seorang kaya raya dan kerabat dekat masuk ke dalam kehidupannya. Sebagai kerabat penebusannya, Boas menikahi Rut, janda menantu perempuan Naomi. Dan melalui kesatuan itu, Naomi memiliki seorang cucu laki-laki. Kelahiran cucu laki-lakinya memberikan kepadanya suatu kehidupan yang baru, yang menyebabkan para wanita di desanya menyatakan bahwa pemulih jiwa dan pemeliharanya pada masa tuanya telah hadir dalam kehidupannya. Ada di kisah Rut pasal 4 ayat 14-16. Boas adalah gambaran Yesus, penebus kerabat kita. Yesus menjadi penebus kerabat kita saat dia lahir ke dalam dunia ini dan menjadi serupa dengan kita. Dan dia menjadi penebus kita saat dia membayar dengan nyawa dan darahnya di kayu salib untuk menebus kita. Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada kita sebagai pemulih kehidupan dan pemelihara kita pada masa tua kita. Saat pemulih kehidupan hadir dalam kehidupan kita, yang telah hilang dari kita dapat dipulihkan kembali. Kita buka di kitab Yoel pasal 2 ayat 25-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Dan sebagai pemelihara kita pada masa tua kita, tubuh kita dapat diperbarui dengan mulia walaupun usia kita terus bertambah. Itulah sebabnya saat Musa mati di usia 120 tahun, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kita buka di kitab Ulangan pasal 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kaleb pada usia 85 tahun masih mampu mengusir raksasa-raksasa dari negeri itu. Tuhan secara harfiah memelihara tubuhnya dan membuatnya kuat untuk berperang. Ada di kitab Yosua pasal 14 ayat 1. Kemudian kisah lain yaitu kisah tentang Sarah disegarkan tubuhnya pada usia tuanya oleh Tuhan karena ia masih tampak cantik bagi seorang raja pada usia 90 tahun. Di kitab Kejadian pasal 20 ayat 1-2. Tuhan bahkan memperbarui rahimnya, ia menerima kekuatan untuk mengandung keturunan. Ibrani 11 ayat 11. Dengan melahirkan Ishak pada masa tuanya. Sahabat yang terkasih,
Tuhan berada di luar batas waktu dan iman Anda. Di dalam Dia, membawa Anda ke dalam zona tanpa waktu. Di sana tahun-tahun yang telah dicuri akan dipulihkan. Dan bahkan sementara tahun-tahun kehidupan Anda akan bertambah. Anda tidak akan menjadi lemah dan kelelahan karena Sang Pemulih kehidupan Anda, pemelihara pada masa tua Anda, ada di dalam diri Anda. Kami bersyukur bahwa kami yakin pemulihan ada di dalam kami. Engkau yang mengasihi kami, yang memulihkan seluruh hidup kami, kesehatan, masa depan kami, dan seluruh keluarga kami. Amin.